Jangan menyerah dan terus maju. Yakinkan mimpi pasti tercipta. Dengan semangat terus berjuang. Berani bermimpi, kejarlah mimpimu. Buktikan pada dunia, berani bermimpi terhebat. Berani bermimpi, nyalakan semangatmu. Buatlah yang terindah dalam hidupmu. Kemarin adalah masa lalu. Buktikanlah di hari ini. Hari esok adalah misteri. Hadapilah hari kemenangan. Berani bermimpi, kejarlah mimpimu. Buktikan pada dunia, berani bermimpi terhebat. Berani bermimpi, nyalakan semangatmu. Buatlah yang terindah dalam hidupmu. Kemarin adalah masa lalu. Buktikanlah di hari ini. Berani bermimpi, kejarlah mimpimu. Buktikan pada dunia, berani bermimpi terhebat. Berani bermimpi, nyalakan semangatmu. Buatlah yang terindah dalam hidupmu. Berani bermimpi, kejarlah mimpimu. Buktikan pada dunia, berani bermimpi terhebat.
Bumbuna gimana paredes. Udah ngajarnya. Tadi budak kayaknya. Ya, mas juga sering ngasih. Hiji deui sedang. Kecil oh. Bisa coba bisa oh ya, pasren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Salam kenal buat yang belum kenal sama saya. Boleh dijawab sambil tes suara saya nih kira-kira terdengarnya sudah oke belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Sudah suara boleh saya? tuh. Alhamdulillah jelas ya. Apa kabar? Oke. Jelas ya suaranya. Salam Jelas, Bu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke deh kalau gitu kita mulai ya. Pertemuan online kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat salam kenal untuk para undangan yang malam ini sudah menginvestasikan waktunya untuk ikut acaranya JCS Affiliate Program. Ya. Mungkin bisa dibantu nanti untuk co-host karena sekarang kita sudah mau mulai. Jadi kalau ada suara yang bocor, takutnya nggak sengaja kebocorin, bisa bantu di mute ya biar lebih jelas kedengar sama yang lainnya. Begitu. Di sini kan ada beberapa co-host ya, ada Teh Atun, ada Teh Siti dan Teh Fitri ya, mohon dibantu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Osa Rohatimah, Osa Jasmine biasa dipanggilnya. Saya sebagai ownernya JCC. Mungkin sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak di sini udah nonton tadi ya video JCC Inspiration. Alhamdulillah, puji syukur ya kepada Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita sudah menjalankan hajatnya JCC ya. Jadi ini ini rekor juga sih menurut saya ya. Perusahaan belum 2 tahun udah bisa membuat seminar besarnya ya karena biasanya di tahun ketiga tahun keempat biasanya mereka baru bisa bikin seminar pertama ya ini berkat luar biasanya para afiliat GCC ya. Saya ucapkan salut deh buat para afiliat GCC yang udah tersebar di baru ya, baru sebagian sebagian Indonesia, sebagian Indonesia karena yang saya tahu sampai sekarang itu leader-leader kita itu ada di Palembang, di Pontianak, di Padang, di Trenggalek, ya, di Purwakarta, di Sukabumi, di Semarang, eh, lainnya belum ya, Bandung, lainnya belum. Jadi kesempatannya masih sangat besar ya. Tapi saat ini yang saya cek di admin itu sudah banyak pembeli-pembeli yang dari Makassar, dari Banda Aceh, dari Papua, padahal belum ada ya leader-leadernya ya. Tapi ini permintaan produknya alhamdulillah sudah nyampe ke sana. Sudah banyak Batam juga ya, sudah banyak banget dan mereka juga kalau order produk tuh nggak tanggung-tanggung, 6, 5 gitu loh. Ya, artinya terbuka banget peluangnya untuk teman-teman yang mungkin diundang ke sini sama pengundangnya dibilangin bahwa ini ada peluang usaha yang bisa dikerjakan dengan latar belakang apapun mudah-mudahan ya. Jadi kita selama 1 tahun setengah ini sudah membangun brand produknya. Semoga di tahun kedua ini lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu mendapatkan solusi perekonomiannya dengan bekerja sama menjadi afiliat BCC. Ini pembukanya seperti itu. Kan pasti teman-teman pas hadir di sini tuh saya suruh ngapain nih gitu kan. Insya Allah Bapak dan Ibu ini yang hadir di sini adalah sebuah bukan suatu kebetulan gitu ya, tapi pasti ada rencana Allah bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa Ibu dan Bapak mungkin yang selama ini apa ya ngapain ya gitu kan. Terus disuruh ke seminar ya udahlah mumpung gratis kenapa enggak apalagi sekarang udah zaman online-nya. Nah, ini juga saya belajar ya waktu pandemi itu saya punya beberapa teman yang memang dia pengusaha punya restoran ya terus ada juga teman-teman saya yang punya pabrik
kue yang terkenal ada gitu kan, terus eh, properti lah dan segala macam gitu kan. Bahkan yang bekerja juga banyak ya, yang maksudnya bekerjanya itu berhubungan dengan pabrik misalnya gitu kan, yang gajinya itu bukan sedikit. Nah, saya waktu itu mengalami, teman-teman, saya pengen sharing pengalaman aja ya, siapa tahu ini bisa jadi apa ya, pertimbangan buat para undangan malam ini. Jadi saya agak kaget juga. Jadi waktu pandemi itu kebetulan posisi saya adalah sebagai member. Belum ada JCC ya waktu itu tuh saya belum jadi owner, tapi saya sebagai member. Dan saya alhamdulillah menjadi member itu sudah em, apa ya, merasakan penghasilan ya lumayan lah gitu ya, di atas 100 juta ya sebulan gitu kan. Nah, waktu pandemi itu teman saya yang punya restoran terkenal sekarang itu gede banget pernah telepon saya minta tolong eh, 25 juta untuk gaji untuk gaji karyawan yang dia udah pokoknya, aduh pokoknya bos saya ini benar-benar mendesak. Saya di situ dapat pelajaran bahwa memang wow, 25 juta menurut saya saat itu ya, karena saat itu waktu saya jadi member itu ya memang penghasilannya di atas 100 juta, jadi 20 kan dianggapnya masih seperempatnya gitu ya, jadi 25 juta ya, padahal restoran gede banget gitu. Wah gila, efek pandemi luar biasa gitu loh. Bukan berarti memang ini kan enggak, tapi saya dapat pembelajaran. Oh iya, karena bukannya dia itu tidak punya uang mungkin ya, atau misalnya tidak berhasil, tapi karena bisnisnya seperti itu akhirnya ada biaya-biaya fixed cost yang harus dikeluarkan seperti gaji karyawan, tempat dan segala macam gitu kan. Di situ saya merasa bersyukur banget saya sebagai pebisnis di network marketing karena saya waktu itu seturun-turunnya gitu ya waktu pandemi ya, seorang leader MLM itu kan tidak ada resiko bayar karyawan ya, tidak sewa tempat, tidak ada barang yang menumpuk gitu ya. Di situ saya merasa kayak dikasih tahu bahwa memang saya sudah tepat berada di sini. Karena ketika situasi yang benar-benar luar biasa, yaitu bahkan seluruh dunia merasakan dampaknya gitu ya. Sejujurnya ini saya bicara sejujurnya, tim saya ke bawah itu hampir tidak merasakan dampaknya. Tapi banyak juga leader-leader lain yang dapat dampaknya. Di situ saya juga belajar lagi nih. Saya belajar lagi, kenapa ya bisa beda gitu loh. Perasaan kita nggak kenapa-napa gitu karena kita terima komisi itu ya benar-benar bersih ya, jadi dalam arti tidak ada bayar karyawan, bayar eh, apa gedung atau misalnya apa. Oh ternyata kuncinya adalah aman kalau tidak punya hutang ya. Yang nggak aman tuh yang punya hutang, misalnya beli mobil cicilan misalnya, karena saya income saya sekian, saya ngambil cicilan 20 juta sebulan, terus terjadi penurunan kan terasa ya jadinya ya. Tapi ketika bebas hutang alhamdulillah eh, tidak, nggak jadi masalah gitu, masih sangat cukup sekali ya, di atas 100 juta. Ada penurunan sedikit misalnya gitu kan, dari 170 bisa jadi 120 ya, buat makan masih cukup banget gitu. Dan di situ tahun waktu pandemi disitulah saya akhirnya berpikir bahwa oh ini apa, solusi yang harus memang saya sebarluaskan, bahwa saya juga tahu di depan kita ya ada kejadian seperti apa, karena udah dapat pelajaran dari pandemi itu kita memang harus mencari keamanan walaupun tidak aman juga jadi leader MLM. Kalau dia punya hutang ya nggak aman juga gitu ya. Ketika dia ada penurunan jadi emosinya terganggu gitu kan. Makanya penting juga sih, bukan hanya bagaimana cara mendapatkan uang, tapi bagaimana juga kita mengelola keuangannya supaya ke depannya ada masalah apapun kita masih bisa stabil. Nah, ini mudah-mudahan di seminar ini, walaupun kita secara online, mudah-mudahan bisa saya sampaikan dan bisa dipahami sama semuanya. Makanya kita eh, minta kemudahan ya sama Allah supaya saya bisa menyampaikan dengan sederhana, dan Ibu dan Bapak di sini juga bisa menerima dengan pemahaman yang cukup. Nah, itu sedikit prolog ya, bahwa ini perlu jadi apa ya, istilahnya pertimbangan juga buat kita semua ya kejadian kemarin. Nah, mungkin sekarang saya akan langsung aja untuk menyingkat waktu ya, karena Ibu Bapak juga udah eh, berharga banget kan waktu ini diinvestasikan. Saya akan langsung masuk ke slide presentasi.
berhubungan dengan yang tadi saya ceritakan ya tentang apa itu namanya pandemi tadi ya, tentang pandemi. Nah, di sini kebetulan waktu beberapa puluh tahun yang lalu lah ya, tahun 2004, kebetulan saya pernah membaca buku-bukunya Robert T. Kiyosaki yang mungkin sekarang Bapak dan Ibu udah ngerasa bukan sesuatu yang aneh ya, karena di medsos juga udah sering banyak banget kita melihat apa namanya motivasi-motivasi yang bagus, dan bahkan kalau Ibu dan Bapak pernah pengalaman gitu ya masuk ke network marketing mungkin sudah biasa ya di apa namanya Robert T. Kiyosaki. Maaf ya Bu, Pak, ini sebentar anak saya ya. Mama lagi sembunyi dulu ya sama ayah ya sayangnya. Ya bagus nak. Nah gitu ya. Jadi di sini ada yang sangat bagus banget tentang motivasinya adalah kemampuan menjual adalah nomor satu dalam bisnis. Anda tidak bisa menjual, jangan repot-repot berpikir untuk menjadi pemilik bisnis. Sebelum kita mulai nanti ke materi, mungkin ini harus menjadi satu frekuensi, kita samain dulu frekuensinya bahwa jika kita memang pengen memulai sebuah bisnis, mau tidak mau adalah kita harus bisa atau mau ya, bukan bisa, karena semua orang pasti bisa sebetulnya, tapi yang jadi permasalahan mau atau tidak mau dia melakukan namanya penjualan atau menjual. Ah ini mah jualan, ah ini mah jualan. Kalau zaman sekarang kayaknya orang jualan udah bukan lagi hal yang dicibir ya. Mungkin kalau beberapa puluh tahun yang lalu kayaknya kalau ada teman kita jualan tuh kayaknya kesannya kurang uang. Kok kamu sampai berjualan sih, emang kamu kurang ya uang dari suami gitu kan. Atau misalnya kamu kurang ya gajinya. Enggak ya. Kalau zaman sekarang tuh udah sangat berbeda ya. Justru kalau dia tidak jualan agak aneh, kok nggak jualan sih. Padahal kan semua orang udah mulai berjualan. Profesi apapun berjualan gitu kan. Ya karena dengan mudahnya sekarang cara berjualan secara apa bukan hanya secara offline, jadi justru kalau nggak jualan aneh gitu ya. Dan kalau ada temen atau misalnya siapa yang kekurangan uang, pasti kita bilang kamu sih nggak jualan gitu. Karena justru ya sekarang itu udah mulai bergeser gitu ya, paradigma masyarakat itu justru berjualan lah yang membuat orang ya wajar lah dia bisa beli beli ini, wajar lah dia soalnya dia jualan, dia pedagang. Jadi kita udah setuju dulu bahwa ternyata untuk menjadi seorang pebisnis diawali dengan kemampuan kita untuk menjual. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman mungkin ada yang saya nggak punya pengalaman jualan, saya mah nggak bisa jualan, udah stop. Per hari ini nggak usah disebut-sebut lagi karena sayang banget kalau kita mengidentifikasikan sebagai orang yang saya tidak bisa jualan, saya mah eh, nggak bakat jualan, kasihan kalian tidak ada bakat kaya nantinya gitu ya, karena mau tidak mau sukses dan kaya raya ya harus jualan. Jadi mendingan apapun itu ke belakang kita bilang hari ini bahwa saya harus belajar berjualan, saya harus bisa jualan, dan saya harus mau mengikuti satu komunitas dan saya ikutin komunitas itu dan saya akhirnya menjadi sukses. Kalau memang Ibu dan Bapak hadir ke sini ada apa ya istilahnya ada sebagai tujuan bahwa saya pengen memulai bisnis gitu kan. Ya, oke. Nah, di sini jualan pun ada caranya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pas sudah sering lah lihat seperti ini gitu ya, ini dari Robert T. Kiyosaki, di sini ada employee, ada self employed, ada business owner, ada investor. Nah kebetulan ini Rick dan Cash ini ditaruhnya di sebelah kiri, B dan I ini ditaruhnya sebelah kanan. Jadi kadang kita menyimpulkan bahwa E dan S itu adalah paradigma atau kuadran kiri ya, B dan I itu adalah kuadran kanan. Jadi kiri dan kanan. Jadi dikelompokkan menjadi dua. Nah, ini kan karyawan. Ya, ini maaf, karyawan kok gambarnya kenapa gini? Ya, ini nggak semua ya, tidak semua karyawan mengalami seperti itu. Tapi memang kenyataan yang pernah saya hadapin waktu saya pernah kerja saya juga pernah kerja di salah satu bank di Bandung. Saya juga pernah kerja di salah satu perusahaan asing di Jakarta. Tapi memang nggak lama, cuma setahun gitu ya. Nah, di situ saya juga sering ngobrol sama teman-teman di samping saya, gitu kan, karena memang saya baru masuk kerja, wajar dong saya pengen tanya-tanya gitu ya sama para senior, udah kerja berapa lama, gitu kan. Terus apa namanya posisinya apa, gajinya berapa, gitu kan. Saya waktu itu pertama kali saya diterima kerja ya,
Enggak, waktu itu saya umur 20 tahun, saya di Jakarta di perusahaan asing. Saya ceritanya magang dari kuliah saya manajemen bisnis. Nah, terus waktu itu ternyata saya malah ditawarin jadi kerja gitu, karena mungkin selama eh, 3 bulan nambah lagi jadi 6 bulan itu bagus sampai akhirnya jadi 1 tahun. Nah, ketika mau dijadikan karyawan tetap itu saya mundur sih karena saya nggak cocok tinggal di Jakarta ya. Jadi selama saya di Jakarta saya ngerasa nggak cocok banget gitu ya. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya tuh nggak cocok ketika saya pulang kerja panas kayak gitu harus makan di luar harus ini walaupun fasilitas dikasih eh, apa namanya gede lah gajinya gede. eh, Kadang sampai laptop juga dikasih mungkin maksudnya biar kerjain di rumah ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Tapi keren perusahaan asing itu seberapapun waktu kita itu dibayar ya. Jadi kalau ada lembur sedikit pun walaupun berapa menit itu semuanya dibayar. Cuman saya nggak sanggup karena saya eh, nggak bisa tinggal di Jakarta waktu itu ya. Nah terus waktu saya kerja di bank di Bandung gitu ya, waktu saya usia 28 tahun, ya saya juga tanya-tanya-tanya. Di situ saya ada harapan bahwa saya akan apa ya, mau serius dan saya akan berkarir dan saya akan menjadi karyawan yang hebat gitu loh. Jadi saya punya punya impian seperti itu. Tapi selama saya kerja di situ, kan saya juga sambil tanya-tanya di sekeliling saya, karena kan nasib kita yang nggak jauh dengan orang yang ada di posisi di tempat kerja yang sama gitu kan. Nah, ternyata ketika saya tanya, ada manajer saya saat itu ya tahun 2007. 2007 masih kalau sekarang kan udah beda ya, udah naik beberapa kali. Kalau nggak salah gajinya itu sekitar 7 juta. Tapi eh kenapa masukin centang kontak dulu? Gimana maksudnya? Biar video ada audionya. Gak apa-apa dibantuin, bantuin. Nggak dibantuin, nggak bisa. Belum, belum. Udah, harus diapain? Oh, close dulu nih. Close gimana? Stop dulu. Sebentar ya, teman-teman ya. Terus, share screen. Udah, oh, udah. Oh, mau ini kerjasama ya antara suami, anak, dan saya. Alhamdulillah ya, kerjanya di rumah. Jadi memastikan untuk nanti oke kedengarannya sama teman-teman. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, terus begitu saya bertanya kan ke sebelah-sebelah, waktu itu gajinya 7 juta, kerjanya sudah puluhan tahun gitu kan. Ada juga yang di atas saya, gajinya 4 juta sekian, kerjanya udah berapa puluh tahun. Ditambah lagi kebetulan pas banget ada seorang ibu yang satu ruangan sama saya baru ngelahirin, dia baru cuti hamil 3 bulan kalau nggak salah, jadi anaknya baru usia 4 bulan, dia harus pergi kerja, terus dia waktu itu zaman dulu belum ada telepon pakai kamera ya, jadi dia telepon-telepon pembantunya nanya anaknya lagi apa. Di situ saya berubah pikiran gitu ya, saya berubah pikiran, aduh kayaknya nanti ya aku nggak beda jauh kayak gini. Dan saya waktu itu pernah dapat tugas ke luar daerah, jadi kebetulan saya kerjanya di bank pusat, jadi pas kebetulan saya juga dapat ke Makassar, ke Manado, ke Surabaya, sama ke mana lupa satu lagi. Jadi ada apa namanya tugas keluar gitu ya. Dan di situ tuh pada seneng ya karena biasanya ada uang-uang yang nggak tahu deh pokoknya jadi punya banyak uang lah gitu ya. Nah cuman jujur waktu saya menjalani itu saya kurang menikmati. Saya kurang menikmati di situ karena saya tidak bersama suami, ya gitu kan. Walaupun saya waktu itu belum punya anak, saya juga kebayang, wah nanti kebayang nih kalau saya punya anak tuh saya tugas gini nggak bisa nolak, berapa lama nih ninggalin keluarga, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh gitu kan. Nah di situ selama perjalanan itu saya ada ketidakcocokan, saya belum tentu semuanya cocok ya, ini buat saya pribadi aja, mungkin siapa tahu di sini ada ibu dan bapak yang kebetulan sama gitu sama saya, oh ini nggak cocok nih kalau kayak gini nih, mana nanti aku kalau ngelahirin bayi masih 4 bulan aku harus kerja, aduh kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Nah itu makanya ketika saya baru bekerja 3 bulan, saya sudah diangkat jadi karyawan tetap. Itu juga agak aneh karena orang-orang udah tua, tahunan belum jadi karyawan tetap, saya jadi karyawan tetap tuh saya bingung. Lah kok jadi karyawan tetap sih, kok diangkat sih? Padahal saya lagi mau nyobain gitu kan, tapi udah jadi karyawan tetap. Tapi cuma 1 tahun aja, akhirnya saya eh, resign karena memang bukan bukan seperti itu yang saya harapkan. Nah itu jadi waktu saya ada di posisi employee itu ya saya lihat yang lain juga mungkin ketika harus bekerja ninggalin anaknya yang usia 4 bulan bukannya maunya ya, bukan maunya dia tapi ya mungkin terpaksa. Terus ada juga teman saya yang kerja di tempat-tempat yang memang ketika hari-hari besar juga dia tidak bisa libur gitu kan.
kan kalau di keluarga saya itu yang namanya Idul Fitri itu kayaknya pantang gitu ya untuk nggak hadir gitu ya. Tapi kok aku bisa menemukan beberapa teman yang dia tuh nggak hadir dan keluarganya nggak kenapa-napa. Oh iya, karena pekerjaan ya. Ya udah kalau udah berbicara pekerjaan tuh kayaknya udah ditolerir semuanya gitu ya. Nah di situ saya juga mikir wah saya kayaknya nggak bisa gitu. Nah, makanya saya akhirnya bisa merasakan mungkin mereka itu bukan maunya seperti itu, tapi ya keadaan lah. Makanya mungkin gambarnya seperti ini ya, mungkin gitu ya. Nah, terus di sini juga sebagai self employee saya pernah mengalami juga. Saya waktu itu pernah punya konveksi, saya juga pernah punya warung sendiri gitu ya, punya. Terus saya juga pernah buka tempat makan di pinggir jalan pernah gitu ya. Nah, saya pernah nyobain. Bahkan saya juga pernah jadi apa namanya model gitu ya, model iklan, main film zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman masih muda gitu ya. Itu kan posisinya ada di self employee ya, artinya dia bekerja dan tidak bisa digantikan dan dia punya keahlian tertentu gitu kan. Dan ketika dia bekerja ya dia dapat, kalau enggak ya berarti tidak gitu kan. Nah, di sini juga saya ada ketidakcocokan, teman-teman ya, ketika saya melihat banyak pedagang-pedagang yang sampai umur lanjut masih pegang kasir gitu ya. Terus apa namanya? Kan kebetulan keluarga saya juga pedagang ya. Jadi habis Lebaran besoknya harus buka. Waduh, kata aku teh disiplin banget gitu ya. Maksudnya eh, konstan gitu ya. Sedangkan saya mungkin bosenan orangnya gitu kan. Aku nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Tapi saya jalanin dulu gitu kan, jalanin dulu dan pada akhirnya saya paham tentang kuadran kiri dan kuadran kiri kanan ini. Akhirnya saya punya impian, saya pengen menjadi business owner. Saya pengen menjadi pebisnis di mana saya sama-sama harus bekerja dulu, tapi sambil membangun sebuah sistem sampai pada akhirnya nanti saya bisa membuat waktu saya untuk keluarga, buat anak, buat orang tua, dan untuk pasangan, tapi bisnis bisa berjalan. Bahkan kita bisa menjalankan bisnis sambil ya tidak kekurangan waktu untuk keluarga. Saya merasa itu cocok. Itu yang saya inginkan. Nah, makanya itu gimana nih caranya supaya jadi pebisnis ini? Karena banyak banget berita-berita dari luaran sana udah resikonya. Kenapa? Gak ada gambarnya. Sebentar ya teman-teman. Gak ada gambarnya. Coba di close dulu. Tadi pertama ada. Ini. Ini kan? Oke ini. Oke, sebentar ya. Berarti yang ini. Gimana sekarang? Sudah ada gambarnya belum, teman-teman? Ada. Oh, oke. Berarti dari tadi aku ngomong nggak ada gambarnya. Udah kalau apa ya. Ah, di sini saya ada kecocokan, tapi banyak, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kayaknya kalau berbicara tentang bisnis itu kayaknya sesuatu yang banyak ditakutkan orang karena satu modalnya harus besar, pengalamannya juga harus banyak dan resikonya itu ya udah kalau nggak antara bangkrut apa dan sebagainya pokoknya yang nakut-nakutin gitu kan. Dan kebetulan karena almarhum bapak saya juga memang pedagang dan dia mewarisi pekerjaan ke anak-anaknya menjadi pebisnis pedagang-pedagang juga ya, tapi bermodal besar dan banyaknya habis ya, banyak modalnya habis. Jadi ternyata nggak bisa ya menjalankan sebuah bisnis itu. Tiba-tiba kita ada contoh misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 kita 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 tiba-tiba nyoba di tanggal 5 gitu dengan sokongan modal dan apa tetap tetap nggak berjalan karena ternyata sebuah bisnis itu bukan soal modal tapi soal bagaimana dia naik tangga dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya ketika dia harus ke tangga 6 dia sangat mudah karena dia memang prosesnya dari nol dan banyaknya orang di luaran sana untuk membangun sebuah bisnis dari nol itu nggak mau lagi kan. Pengennya langsung modal besar, kalau perlu udah ada calon pembelinya gimana caranya gitu kan. Padahal ketika disuruh kelola uang besar juga hasilnya nggak ada gitu. Biasanya seperti itu karena sebetulnya bukan soal modal tapi tentang proses naik tangganya itu gitu kan. Oke, terus gini. Jadi gimana dong caranya supaya saya ada di bisnis owner tapi dengan modal yang sangat terbatas. Bahkan kalau perlu, almarhum bapak saya pernah bilang kalau usaha itu kalau bisa harus dari modal seminim mungkin, bukan sebesar mungkin. Karena kalau modal sebesar mungkin, ya istilahnya anak SD juga bisa tinggal beli barang dijual. Tapi permasalahannya adalah apakah ini akan menghasilkan, akan menjadi besar atau jadi habis.
Ya kita tinggal lihat aja kebanyakan orang gimana. Tapi justru kalau kita modal seada-adanya, bahkan tanpa modal uang sekalipun, ketika itu menjadi berhasil, insya Allah itu menjadi bisnis yang kuat. Itu yang pernah saya ingatkan. Makanya yang pernah saya ingat gitu ya omongannya. Jadi sehingga akhirnya saya apa namanya memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis dengan modal yang sangat kecil dan risiko yang sangat kecil. Yaitu nanti akan bahas setelah ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebentar. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin sekali hari ini memperkenalkan salah satu teman saya, ya, namanya Raden Siti Fatimah dari Sukabumi. Saya sangat salut dengan eh, Ibu Siti ini karena waktu pertama kali saya pernah ketemu di Sukabumi itu lagi hamil. Perjalanan dari rumahnya menuju ke tempat saya yang ada di Sukabumi itu lebih dari 1 jam pakai motor. Waktu itu saya masih ingat lagi hamil sama suaminya. Dan saya tanya kerjaannya apa. Waktu itu kerjaannya adalah tukang kredit-kreditin barang ke tetangga-tetangganya. Tetapi dia punya keinginan ingin sukses waktu itu. Gitu. Saya pengen sukses Bu, gitu kan ya. Pertemuan pertama waktu di Sukabumi. Terus suatu hari saya ke Sukabumi lagi, ada lagi nih orang gitu kan. Padahal jauh loh, 1 jam lebih perjalanannya. Terus kan saya waktu itu rutin ya ke Sukabumi ya. 2 minggu sekali kalau nggak salah, pas minggu sekali saya lupa. Beberapa kali saya ke Sukabumi kota ya, ke tempatnya Ibu Liawati. Ini Ibu Siti ini selalu hadir gitu loh. Saya bingung nih orang maunya apa gitu. Pas setiap saya ke sini dia datangnya bukan sekali. Biasanya kan orang suka ada yang penasaran ya, pengen tahu dong, pengen sukses dong, sekali udah gitu oh ternyata sukses susah ya, harus kerja keras gak jadi akan banyaknya gitu ya. Kalau ini enggak, dia terus datang datang pada kondisi waktu itu hamil, kondisi hamil. Nah akhirnya alhamdulillah kemarin tanggal 1 eh Bu Siti ini inbox saya, Bu alhamdulillah tabungan hari Selasa harus lunas, kurang 4 juta lagi. Dan sudah berarti kalau nanti hari Selasa sudah nabung lagi 4 juta, berarti terkumpul sekitar 60 juta untuk mengumrohkan orang tua dan mertuanya. Ini luar biasa ya, keren sekali menurut saya. Padahal kalau beberapa tahun yang lalu saya melihat siapakah dia, ya kita lihat dulu videonya, nanti setelah lihat videonya kita juga akan kenalan. Oke, mudah-mudahan terinspirasi ya dengan Teh Siti dari Sukabuminya itu bukan Sukabumi kota loh, dekat Pelabuhan Ratu ya kalau nggak salah. Mungkin boleh di malam kesempatan ini sebelum kita nanti masuk ke materi, kita kenalan dulu sama Teh Siti ya. Assalamualaikum Teh Siti, boleh suaranya dibuka. Ya teman-teman juga pengen tahu yang mana itu Teh Siti. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam.
Boleh ya Teh ya. Kita mau ngajak kenalan nih sama Teh. Biar yang lain pada kenal. Teh, dulu waktu pertama kali kita ketemu itu, Teh tuh latar belakangnya tuh apa? Kerjanya apa? Ya, mungkin saya satu sebelumnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Dan spesial banget di sini. Alhamdulillah, saya nih yang dari Bekasi. Teteh, terima kasih udah ikut Zoom, udah undangan ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini, yang undangan dari saya. Terima kasih banyak. Dan mungkin saya sedikit cerita ya, sebelum saya pertama kali mungkin ya ketemu dengan Nah, Ibu Osa. permasalahan apa aja yang Teh hadapi waktu itu? Ya Allah ya, permasalahannya luar biasa. Yang pertama itu saya eh, mau menyelesaikan amanah, punya amanah ya, utang piutang. Dan pokoknya dari segi ekonomi saya yang Masya Allah gak bisa diceritain ya Allah, banyak pengeluaran yang nggak jelas, sama ya itu nggak nggak tahu, eh, ada modal tapi nggak ada lagi gitu ya, gimana ya, makanya Jadi pernah ngemodal sekitar 20 jutaan dan ternyata modalnya nggak ada, habis gitu, akhirnya berhutang. Terus juga barang-barang yang di kredit itu juga ternyata banyak yang mandek di luaran. Ya, begitu ya, Teh Siti ya. Sedangkan Teh betul. Siti ini keinginannya tuh nanti kalau anak saya mau ikut pesantren, saya harus ada uang Bu, gimana caranya gitu kan. Terus saya juga pengen sukses nih kayak Ibu, gimana caranya. Nah, waktu itu akhirnya Teh Siti kan terus-terusan ikut ke saya, terus konsultasi sehingga akhirnya ngikutin apa kata saya bahwa memang mau tidak mau harus nabung ya Teh ya, dan harus punya Ya, aset tuh seperti tadi yang Teh Kiyosaki, kita harus punya sistem atau enggak aset yang, karena gini, kayak yang sebenarnya itu adalah bukan berapa banyak uang yang kita dapatkan ya, tapi kita bisa dibayar sama aset yang berjalan atau enggak. Alhamdulillah Teh Siti ini sudah pernah membeli mobil Sigra 120 juta cash ya. ya Bu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah mobilnya itu bukan untuk dipakai. Teh Siti sering banget ke Bandung masih pakai motor. Ya, berapa kali ke Bandung pakai motor ya, karena membeli mobil untuk disewa-sewakan. Jadi Teh Siti menghasilkan uang dari mobil itu, bukan untuk gaya hidup. Nah, ketika mobil itu sudah menghasilkan, Teh Siti impian keduanya adalah mengumrohkan orang tua ya. Betul Bu. Alhamdulillah, jadi dari bisnis JCC sama plus dari sewa-sewa mobil itu ya Teh ya. Iya betul banget Bu. Sudah terkumpul Dari sewa. berapa? Iya Bu. Sudah terkumpul berapa? Sekarang sudah mau hampir lunas, sekitar 2.500.000 tadi udah Oh, transfer lagi. berarti total udah tertabungnya berapa terkumpulnya? Semua total kan 60 juta. Luar Tinggal biasa ya. nah lagi. Berarti 57.500.000 ya berarti ya. Iya Bu. Wow, sama jalan JCC ya. Luar biasa ya. Bisa mengumrohkan dua orang tua. Menginspirasi ya teman-teman ya. Terus spesifik gimana nih untuk kehidupan sehari-hari, masih terbelit hutang ke sana kemari atau gimana gitu yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah semenjak kenal dengan Bu Osa dan manut terus apa kata Bu Osa, alhamdulillah amanah sudah selesai, alhamdulillah, dan banyak perubahan hidup lagi, eh, dari mindset saya ya. Terima kasih Bu Osa udah Nah, merubah senang mindset sekali. saya. Ya, ini juga karena Teh Siti ada kemauan ya. Tidak semua orang yang dekat dengan saya bisa kan. Betul nggak? Karena pribadinya Teh Siti juga keinginannya sangat kuat. Jadi walaupun kita jauh, Teh Siti ini tinggalnya di mana sih? Sukabuminya daerah mana Teh Siti? Saya arah Pelabuhan Ratu Bu. Alah, Pelabuhan Ratu. Jadi dari kota Sukabumi itu masih berapa jam ya waktu itu sering ketemu Ya, nemuin saya itu ya, ya? Masih setengah Bu. sejam setengah teman-teman, sejam setengah. Dan sering ke Bandung pakai motor. Jadi lucu ya. JCC ini lucu. Dia punya mobil tapi ke Bandung masih pakai motor. Kemana? Tes mobilnya lagi disewa tes 1 minggu. Wah, duit terus gitu ya ngalir ya. Kan jadinya makin semangat gitu ya. Tes itu benar nggak, kalau jalanin bisnis udah punya aset ngasilin uang juga. Dan insya Allah nanti berarti tinggal berangkat orang tua, ya, tinggal impian yang berikutnya. Impian berikutnya apa Tes Siti? Eh, Rumah Bu untuk Oke, suami. wah, keren Dan ya. keluarga. Luar Punya biasa. rumah. Ya, insya Allah tenang punya rumah juga ya, karena mobil sewaannya berjalan terus. Jadi pemasukannya juga masuk terus.
Oke, Kak Siti mungkin ada sedikit tips dan motivasi untuk para undangan yang hadir malam ini. Boleh sebelum kita udahin ya obrolan sama Kak Siti. Ya, mungkin ya teman-teman, eh, kalau saya pribadi sih manut aja apa kata mentor, manut aja apa kata guru ya. Pokoknya ikutin ikutin aja. Insya Allah pasti jalan lancar lah, rezekinya lancar. Oke, terima kasih inspirasinya Konsisten Kak juga ya, dan Siti. konsisten juga. Iya, ini orang paling konsisten nabung. Nah, cuma mungkin ada yang mau tanya, itu kok tabungan bisa sampai 60 juta, sekian puluh juta. Itu tabungannya 250.000, 600.000. Jadi Bisa dilihat. Bokan saya itu ada historinya ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau udah join nih di JCC mana coba saya pengen lihat historinya Teh Siti nabung. Bukan berarti uang banyak loh dari 600, 200, 1 juta itu akhirnya jadi puluhan juta dan historinya selalu ada karena kita selalu lewat inbox ya supaya tidak hilang gitu kan. Supaya kenapa itu historinya harus ada untuk menginspirasi teman-teman yang mungkin sekarang boro-boro punya tabungan Bu saya mah yang ada saya utang insya Allah bisa gitu kan dimanapun teman-teman yang penting kita punya mindset yang betul dan cara menyelesaikan masalahnya juga ada cara-caranya karena tes ini datang ke saya bukan berarti tanpa masalah masalahnya banyak banget utangnya banyak gitu kan pernah liar lah banyak banget bahkan banyak juga teman-teman saya pinjolnya banyak selesai satu sehingga akhirnya bisa dengan mudah mencapai impian dan insya Allah nanti impian yang berikutnya semoga lancar dan terus menginspirasi kita semua ya untuk Indonesia. Terima kasih ya, Teh Siti ya. Sama-sama Bu. Oke. Nah, itulah teman-teman ya satu aja affiliate yang saya kenalkan itu adalah Teh Siti ya. Ya, ini karena kebetulan aja kemarin tanggal 1 info tabungannya cuma sisa 4 juta lagi dan malam ini sisa 2 juta lagi untuk melunasi umroh untuk orang tuanya keren ya. Oke, kita langsung mulai ke materinya nih. Apa itu Jen? Sebentar. Eh, eh, mana ya? Sebentar, sebentar. Sebentar ngelanjutnya gimana ya? Oke. Nah, apa itu JCC? PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Kami punya visi menjadi perusahaan direct selling yang berbasis e-commerce, bisa membantu masyarakat untuk menjadi entrepreneur sukses, mandiri, dan dinamis. Dan misi kita untuk bisa mencapai itu, maka JCC mengeluarkan produk-produk herbal yang unggul dan berkualitas menggunakan sistem pemasaran yang mudah dan saling menguntungkan dengan sistem syariah serta didukung oleh sistem edukasi yang profesional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Jadi insya Allah di CC ini selain kita menyiapkan masalah tentang sistem bagaimana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan, tapi kita juga memiliki sistem edukasi. Bahkan afiliat-afiliat JCC yang sudah seperti contoh tadi Resiti itu sudah punya pengalaman, mereka akan memberikan training-trainingnya dan siap untuk menjadi mentoring ya. Jadi mereka dimentoring sama saya dan mereka juga saya percayakan untuk menjadi mentor karena mereka sudah punya pengalaman ya. Karena menjadi mentor itu bukan banyak baca buku, bukan pintar ngomong, tapi dia punya pengalaman atau enggak gitu kan. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu punya persoalan bisa dikonsultasikan ke mereka-mereka dan mereka insya Allah akan bisa mengatasi persoalannya karena mereka adalah pelaku-pelaku yang memang sudah menjalani proses-prosesnya. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu join di sini bukan hanya dapat produk terus suruh jualan, tapi sudah ada map-nya ya. Kalau kita jalan mah, saya pengen ke Jakarta, nah sudah ada Google Map-nya, sudah ada petunjuknya dan bahkan bisa di-mentoring secara gratis tanpa harus membayar. Karena biasanya untuk membayar konsultan, mentoring aja kan kita ikut training walaupun online udah bayar, udah training kita ngapain gitu kan? Karena sebetulnya untuk sukses itu bukan materinya yang kita butuhkan, tapi adalah pendampingan di saat kita menjalankan sebuah proses gitu kan. Ini adalah misi Jasmine Cahaya Cemerlang untuk bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur sukses, mandiri, dan dinamis. Nah, keuntungannya apa jika bergabung dengan JCC? Yang pertama tentu Bapak dan Ibu akan menemukan hal yang berbeda di MLM ini karena Ibu dan Bapak hanya berjualan saja di sini bisa mendapatkan eh, keuntungan penjualan sehingga 20%. Jadi artinya untuk Bapak dan Ibu, saya senangnya cuma jualan. Saya cuma mau jualan, belum mau rekrut-rekrut.
karena rekrut-rekrut itu susah. Memang benar, saya juga setuju. Rekrut itu susah, banyak ditolaknya, apalagi rekrutnya ngajakin bisnis ya. Karena biasanya kalau pengalaman saya dan teman-teman di JCC itu kita bisa presentasi bisnis kalau orangnya mau dipresentasi. Kalau tidak ya jangan. Nah, bagaimana supaya orang itu mau dipresentasi sama kita? Ya kita harus memberikan contoh dulu dong dari berbisnis ini, jualan produk ini bisa mendapatkan hasil seperti Bapak dan Ibu yang hari ini hadir. Insya Allah saya punya kesimpulan, mudah-mudahan nggak salah. Berarti Bapak dan Ibu memang menerima atau ingin menerima informasi tentang bisnisnya BCC. Jadi kalau sama-sama membuka pemikirannya, insya Allah ini menjadi manfaat jadinya informasi ini ya, mudah-mudahan. Oke, selain kita mendapat komisi penjualan hingga 20% dari jual ecer, ya, Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan komisi tanpa batas. Nah, kalau komisi tanpa batas ini berarti selain jualan, Bapak dan Ibu membangun bisnis. Jadi di sini jualan dulu, habis itu sambil membangun bisnis, ya. Jadi nanti bisa dapat komisi yang tanpa batas. Selain itu juga suka dapatlah produk-produk gratis dari mengikuti program-program promo belanja, dan tentunya kita setiap tahun ada yang namanya promo trip, seperti tadi mungkin videonya Teh Siti ke Bali. Dan insya Allah ya nanti Januari kita sudah mulai membuka lagi promo ke Bali. Jadi itu setiap tahun itu ada, kenapa? Karena kebetulan pabrik kita ada di Bali, gitu kan. Dan selain itu juga kita tahun kemarin sudah ke Singapura, Malaysia lewat Dream Cruise ya. Jadi kesananya bukan naik pesawat nyampe ke Malaysia, tapi kita pakai Dream Cruise. Di situ juga luar biasa ya, fasilitasnya keren banget. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari tahu videonya ya, apa yang dilakukan di sana. Nah itu juga nanti ada ya, insya Allah setelah Bali mungkin kita akan bikin lagi luar negeri. Entah kemana nih, mau kemana nih, mau ke Hongkong atau kemana. Dan ada program umrohnya. Ya untuk bulan Februari ini, insya Allah kita akan berangkat umroh. Sementara ini sudah ada 4 afiliat yang berangkat umroh ke Turki gratis. Ya ada Bu Medi dari Lembang, ada Teh Fitri dari Bandung, ada Mbak Surti dari Trenggalek, dan ada Bu Naria dari Bandung juga. Ini keren ya, luar biasa menginspirasi gitu kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya saya mau program umroh tapi nggak mau ngeluarin uang, ya udah join aja di BCC insya Allah ya. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti insya Allah bakal. Nah, selain itu juga fasilitasnya apa aja? Kita punya landing page, jadi teman-teman itu punya website yang bisa diperlihatkan kepada orang-orang untuk melihat apa produk kita, dan situ nanti ngelinknya langsung ke WhatsApp-nya teman-teman. Jadi zaman sekarang itu kan setidaknya harus punya website sendiri-sendiri ya. Biasanya kalau eh, para member itu kalau untuk bikin landing page ya harus bikin sendiri, bayar sendiri gitu kan. Tapi kalau di BCC ini insya Allah teman-teman punya langsung landing page, dan ketika di-share itu orang ngeklik ya masuk ke WhatsApp-nya teman-teman. Terus yang paling dicari, yang seharusnya penting itu bukan soal produknya aja, bukan soal marketing plan-nya, tapi pelatihan bersama support sistemnya. Nah, di JCC ini punya. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join hari ini, saya pengen eh, masuk ke sistem BBB, Biguai Berani Bermimpi, support sistemnya. Di situ SOP-nya jelas. Apa dulu yang harus dilakukan, dari mulai menyusun dream-nya dulu, dari cara mengkomunikasikan dream kepada keluarga, bagaimana cara supaya dream kita dirangkul atau dipeluk oleh keluarga sehingga mereka bisa mensupport dan membantu kelancaran lewat doanya. Terus cara mencapai impiannya juga, gimana cara nabungnya, gimana cara buktinya, itu semuanya diajarin. Baru teman-teman jualan ya. Karena kalau kita jualan tanpa tujuan yang jelas, ya teman-teman cuma dapat lumayan gitu kan. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, Allah punya alasan yang jelas, ya Allah juga mempunyai alasan kenapa bisnis Anda harus besar gitu kan ya. Jadi itu penting juga. Jadi intinya gini, support system BBB ini memberikan pelatihan-pelatihan selain teknis adalah non teknis. Maksudnya teknis dan non teknis itu gini ya. Kalau teknis itu orang suruh jualan. Pokoknya gimana caranya kamu jualan. Gimana caranya? Terserah kamu. Pokoknya kamu harus jualan. Kalau kamu belum laku, kamu harus ngotot. Kamu harus gitu biasanya kan gitu ya. Itu teknis. Ya, tapi non teknis itu adalah bagaimana cara kita menyusun dream, bagaimana supaya kita dapat dukungan dari keluarga, mengkomunikasikan dream kita. Dream aja masih perlu PR.
Ya, karena dream itu kalau kita impian itu ya, kalau misalnya berdasarkan keinginan, itu agak susah. Tapi kalau berdasarkan sebuah kebutuhan, bahkan untuk manfaatnya eh, jelas ya, insya Allah Allah juga akan mempermudah kita bisa mendapatkan itu. Jadi banyak banget faktor-faktor lain yang membuat kesuksesan itu terjadi, bukan hanya sekedar turun ke lapangan jualan. Nah, di support system inilah cara bagaimana kita merespon situasi, masalah, dan segala macam. Itu menurut saya justru yang paling penting. Karena 80% kesuksesan itu adalah ditentukan oleh psikologis atau kesehatan mental kita. Nah, ini pentingnya. Bukan hanya sekedar fighter sebagai tukang jualan. Kalau memang seperti itu ya banyak juga yang jago jualan atau gimana kok tidak sukses seperti yang diharapkan. Tuh. Sebentar ya, izin minum dulu. Terus selain itu kelebihannya adalah kita gratis ke seluruh gratis ongkir ya. Jadi Bapak dan Ibu kita posisi ada di mana semua produk terkirim di pusat, jadi terkirim langsung ke alamat masing-masing dengan tanpa dikenakan ongkir. Dan bisa mendaftarkan sub affiliate gratis tanpa batas. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini jadi affiliate BCC, gitu kan bisa punya barisan tukang jualan ya didaftarkan ke eh, apa namanya ID-nya masing-masing sehingga nanti teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari omset dari sub affiliate yang dibentuk. Oke, terus di sini ketentuan bergabung pendaftarannya gratis ya karena Bapak dan Ibu join itu langsung berbentuk produk semua. Jadi pendaftarannya itu 0 rupiah ya memiliki KTP dan mendaftar di websitenya JCC Corp. Biasanya didaftarkan oleh sponsornya. Nah ini paket-paketnya modalnya 2.565.000 dapat 19 botol JCC Oil, dapat paket B 2550 ada paket JCC Oil dan JCC Herbaje dan ada yang 2.502.000 ini JCC Oil, Herbaje dan kapsul. Ini tiga tiga model ya. Apa tadi? Sorry. Oh, bukan ya, bukan ya. Sebentar, sebentar. Loh. Ke sini. Mana yang backnya? Oh, ini. Salah. Tadi yang C itu paket JCC Oil dan kapsul. Kalau paket D itu baru paket komplit. Jadi dapat JCC Oil, dapat herba kapsul, dan dapat herba C. Ya. Nilainya samaan lah ya di angka 2.500.000. Itu modal untuk jadi afiliatnya JCC. Keuntungan pengecer, saya kasih contoh di sini tentang JCC Oil aja ya. Dengan 2565, Bapak dan Ibu dapat 19 botol JCC Oil. Artinya harga Anda membeli itu 135, dijual 175. Berarti punya keuntungan 40.000 per botol. Kalau untuk herba J, keuntungannya 30.000 dan herba kapsul keuntungannya 32.000. Langsung masuk ke dompet masing-masing tanpa harus merekrut. Yang penting mau nge-share video produk, mau ngobrolin produk kita, mau memperkenalkan ada yang terjual langsung dapat ini ya. Dan alhamdulillah yang saya lihat teman-teman itu penjualan itu sehari lebih daripada 2 atau 3 botol ya. Bahkan seringnya tuh saya lihat ada yang langsung beli 6 botol. Bahkan kemarin tuh ya ke Pajati ada yang beli 50 botol. Oh, seger kata-kata Pak 50, kali 40, sih 2 juta langsung dapat ya. Keren banget. Mudah lah insya Allah produk JCC Oil ini sangat mudah, udah terbentuk pasarnya dan kalaupun teman-teman mau membangun konsumen di lingkungannya terbaru, cukup dari 19 botol, ambil 1 botol, buka, dipakai sambil disemprot-semprot ke tetangga, ke teman, ya itu insya Allah menghasilkan omset karena dengan satu semprotan aja orang sudah bisa merasakan produknya banyak sekali akhirnya terjadi penjualan walaupun tidak hari itu bisa jadi besok lusanya mereka merasakan produknya bahkan banyak yang langsung hari itu closing ya jadi teman-teman tuh enak di JCC ini karena kita punya produk unggulan JCC Oil yang cukup 1 botol ini bisa lebih dari 1 bulan jadi modal Bapak dan Ibu untuk semprot-semprot ke orang-orang dan itu menghasilkan omset ya. Berarti modalnya sangat murah-murah sekali. Terus komisinya apa aja? Kan kalau tadi kan udah dapat tuh penjualan tanpa rekrut. Nah, ketika Bapak dan Ibu cerita nih ke teman-teman, enak loh jualan di CC gitu kan, keuntungannya 40.000 dan cepet nih repeat ordernya.
perputarannya cepat. Nah, ketika ada orang yang minat juga untuk join jadi affiliate, punten slide gambar di Zoom-nya nggak jalan. Oh gitu? Kenapa nggak jalan? Nggak jalan lagi ya di Zoom-nya ini? Dari kapan nggak jalan? Sebentar ya. Stop dulu ya. Aduh ini. Oke, stop. Jadi yang mana dong biar jalan? Yang ini. Yang ini ya. Betul. Oke, atur. Dari halaman berapa ya tadi belum kelihatannya ya? Oh, atau jangan ini kali ya, jangan di apa namanya, jangan di slide-nya jangan dibuka kali. Kalau kayak gini kelihatan nggak Teh Atun? Punten. Masih di slide awal ya Pak dari tadi. Wah, dari awal? Oh, oke, dari mana nih? Dari ketentuan bergabung ya. Sekarang gimana teman-teman? Slide-nya ada? Ini paket A, paket B ada? Oke, ada. Ya, makasih ya, Teh Atun ya. Jadi saya ulangi sedikit aja. Di sini ada paket A, dapat jasa soil semuanya 2.565.000. Paket B dapat jasa soil dan herba J. Paket C jasa soil dan herba kapsul. Paket D ini adalah paket komplit 3 produk ya. Semua dikirim gratis ongkir ke alamat di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu ya ada Buliawati dari Sukabumi sponsorin temannya yang ada di Dubai. Wah, di Dubai ya, ongkirnya hampir sekitar 800.000, tapi masih worth it banget dijualnya 2,5 atau 300, keuntungannya masih besar. Alhamdulillah ya, jadi ini kasih applause dulu dong Bulia dong, di sponsorin pertama yang tinggal di Dubai ya. Insya Allah ini mudah-mudahan, dan jadi affiliate loh ya, bukan cuma beli, tapi jadi affiliate. Dan alhamdulillah untuk pengiriman juga dipermudah. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau diponsorin orang di Taiwan atau di mana ada. Sekarang mudah banget pengiriman produk cairan ke luar negeri ya. Jadi insya Allah BCC sudah mulai go internasional karena kita sudah punya member di Dubai. Dan kenapa dia berani join walaupun dia di Dubai? Karena baru posting videonya, baru posting produknya yang order sudah sekitar 6 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya nanti datang produk udah jelas ada pembelinya. Ya, semangat ya teman-teman ya. Nah, ini keuntungannya dari jual ecer ya, jasa keuntungan 40.000 per botol. Kalau herba J itu dapat 30.000 dan herba kapsul 32.000 per botol. Nah, ini komisi-komisinya. Komisi affiliate, get affiliate, ada komisi repeat order level, dan ada promo JCC Dream Event, yaitu adalah promo-promo ke trip ya, trip luar negeri termasuk umroh. Saya akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu adalah komisi affiliate, get affiliate. Saya maaf ya slide-nya sayangnya jadinya seperti ini ya biar kelihatan. Nah, ini adalah komisi yang Anda peroleh ketika Anda mensponsori affiliate dan berlaku juga ketika grup Anda yang Anda sponsori menyponsori lagi. Jadi di sini tuh gini, sederhananya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini ada tulisan generasi, ada generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Generasi 1 itu adalah orang-orang yang disponsori oleh kita langsung, ya. Jadi orang yang join karena kita langsung berarti namanya generasi 1. Ketika mereka join, maka Anda dibayar 150.000, ya. Nah, generasi 2 ini adalah orang-orang yang disponsori oleh generasi 1. Jadi kita punya anak, si anak punya anak lagi, berarti kita punya cucu gitu ya. Nah, cucu kita join, berarti kita dibayar 50.000. Nah, si cucu kita sponsorin juga nih, ada generasi 3, kita masih dibayar 50.000. Terus sampai generasi 5, kita masih dibayar 50.000. Dan ketika generasi 5 kita sponsorin, kita dibayar 75.000. Dan generasi 6 sponsori, generasi 7, kita pun dibayar 75.000. Ini kenapa besar? Karena memang hasil kerja kita sendiri ya, jadi kita punya komisi 150.000. Jadi kita berapapun yang kita sponsorin tanpa dibatasin kita dapat 150.000. Dan ketika kita membantu ke bawah, maka kita juga masih dapat kebagian ya 50-50. Kenapa semakin bawah bawah itu semakin besar? Supaya terjadi yang namanya saling bantu gotong royong. Karena biasanya tuh setahu saya kebanyakan orang di luar sana ya nggak ada yang di sini.
saya ngebantuin dia, saya dapat apa gitu kan. Saya dapat apa, nggak mau ah, mendingan juga eh, saya sendiri aja gitu kan. Nah, justru di sini dengan kita banyak membantu di bawah kita, kita tetap akan dibayar, bahkan di Nasib 6 itu lebih besar. Dan kita juga lebih banyak bantu banyak orang ya gitu. Nah, sebagai ilustrasi komisinya kayak gini. Contoh ya, kita punya generasi 1 3, artinya kita nyponsorin 3 orang. Berarti kita dibayar 150.000 dikali 3, dapat 450.000 ya. Ini sebagai contoh aja berbicara apa sempurna gitu, masing-masing kembar semua nyponsorin 3 orang gitu ya. Walaupun kelihatannya di lapangan bisa jadi lebih daripada ini sebetulnya ya. Nah, contoh ya, berarti kalau masing-masing nyponsorin 3, berarti kan generasi 2 kita ada 9, ya, karena masing-masing nyponsorin 3 orang. Nah, ketika 9 orang ini join, disponsori oleh generasi 1 kita, generasi 1 kita yang dapat 150.000-nya, kita dapat 50.000 dikali 9, gitu ya. Nah, dari 9, masing-masing nyponsorin 3 jadi 27. 27 join berarti Bapak dan Ibu dibayar 50.000 dikali 27, yaitu 1.350.000. Terus seperti itu, contoh misalnya sampai generasi 6, sponsorin generasi 7 itu bisa ada 2.187 orang join yang disponsori generasi 6, maka Bapak dan Ibu dibayar 75.000 dikali 2.187. Total dari atas ke bawah sekitar 237.150.000 potensinya dengan masing-masing mensponsori 3 orang, dan ini tidak terbatas waktu dan tidak ada hangus, tapi kememberan ke afiliat JCC ini kalau 1 tahun Bapak dan Ibu tidak RO, expired dengan sendirinya. Jadi minimal 1 tahun ada belanja itu masih sangat mudah ya menurut saya gitu kan, 1 tahun gitu ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan potensi komisi AGA ini ya minimal 1 tahun harusnya RO, karena bisa jadi kan terjadi generasi 7 itu di tahun keberapa, tapi karena kita ke memberannya udah hangus kan gimana ya, biar dapat semuanya maka insya Allah teman-teman bisa dapat potensi sekian. Ya, ini adalah perhitungan untuk komisi rekrutmen ya, anggaplah komisi rekrutmen. Nah, terus di sini ada komisi yang kedua, yaitu adalah komisi bulanan atau komisi roll, repeat order level. Ini sangat penting banget ya, karena komisi roll ini berhubungan juga nanti dengan promo-promo luar negeri, termasuk umroh. Ya, kenapa eh, komisi roll ini begitu dihargain, begitu besar gitu ya? Bahkan bisa punya kesempatan ke luar negeri gitu. Kenapa ya? Karena kalau kita ngerekrut itu gampang menurut saya. Tapi membina yang kita rekrut, membimbing yang kita rekrut itu perlu dikasih penghargaan. Berarti dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia belajar membangun tim, dan ketika dia jualan enak nih, dapat untung cepat, ya kita juga ngasih tahu caranya ke orang yang kita rekrut. Berarti dia melakukan repeat order, habis barangnya dia belanja lagi. Jadi kalau misalnya orang yang kita sponsorin sudah beli paket 2,5 juta, ternyata habis dan dia belanja lagi minimal 2 juta ya. Jadi kalau repeat order itu minimal 2 juta dan produknya tidak ada paket. Jadi boleh milih, mau JCC kapsul semuanya boleh, mau Herbaje semuanya boleh. Kita kasih kebebasan karena untuk menghindari teman-teman apa namanya stok barang yang tidak laku di daerahnya, atau teman-teman belum punya kemampuan untuk menjual produk itu. Jadi teman-teman bisa repeat order dengan pilihan produk sesuai kebutuhannya. Yang penting minimal nilainya 2 juta. Nah, ketika orang-orang yang kita rekrut barangnya habis dan melakukan repeat order minimal 2 juta, maka kita akan mendapatkan komisi roll atau repeat order level. Perhitungannya adalah dari generasi 1 sampai generasi 7, kita dapat dari mulai 100.000, 90.000, 75, 75, 60, 50, dan 50. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contohnya seperti ini.
Di sini saya mau ngasih contoh, Bapak dan Ibu punya lima affiliate yang direkrut dan mereka alhamdulillah menemukan jalannya untuk mudah berjualan sehingga lima ini melakukan repeat order pada bulan itu, ya, pada satu bulan. Jadi ini hitungannya rekapnya per bulan. Nah, ketika lima orang yang kita sponsorin itu melakukan RO, maka kita dibayar 100.000, ya. Jadi 100.000 dikali 5 dapat 500.000. Nah, nanti orang-orang yang disponsorin sama generasi satu kita, ketika mereka melakukan RO gitu ya, Bapak dan Ibu dapat 90.000. Terus sampai ke level 7. Ini ya besarnya. Ini potensi ya. Ini namanya potensi 4,9. Kalau kita ngomongin potensi sempurna per bulan, wah terlalu muluk Bu. Ya buanglah nolnya satu. Masih terlalu muluk Bu, 493 juta ya udah. Buang aja lah nolnya 2. Lumayan ya 49 juta per bulan. Buang lagi misalnya nolnya 3, 4 juta 900 per bulan. Ini kan dari repeat order ya. Jadi teman-teman sudah bukan rekrutmen lagi, tapi orang-orang yang kita rekrut itu memang sudah merasa cocok dengan jualan produk ini sehingga mereka akhirnya repeat order, teman-teman bisa dapat ini. Selain itu juga dari mereka repeat order itu tentu tidak mudah harus ada komunitas ya yang ngasih bahan promo marketingnya, yang ngasih tahu menyelesaikan masalah-masalah mereka di lapangan. Jadi di sini ada kerja tim. Kalau teman-teman juga tidak mengatasi itu sendiri karena pasti punya grupnya ke atasnya gitu kan masing-masing sehingga untuk mendapatkan potensi penghasilan ini ya. Ini harus semangat ngebangun ini ya karena kalau ini tuh kayak bertanggung jawab kita. Ada orang join nih, dia udah percaya sama kita nih, join 2,5 juta. Nah, bantuin dong gimana caranya dia jualan ya. Siapa tahu dia gaptek, siapa tahu dia masih malu-malu nih aku nih nawarin ke orang gimana. Nah, kita harus harus bisa ada komunitasnya masuk komunitas itu sehingga dia merasa tidak sendirian, sehingga punya keberanian dan akhirnya produknya habis lakukan repeat order. Baru teman-teman bisa dapat Tadi komisi udah jam 9 nak. dan berefek Iki juga sini. berefek ke promo-promo luar negeri. Oke, selanjutnya Sini Bunda. adalah ini Ini bila kamu langsung promo ganti umroh kan. plus Turki. Boleh di mute dulu, dibantu sama kohasnya. Ini promo umroh plus Turki belum berakhir loh ya. Ini yang Juni kan udah keluar menangnya 4 orang, tapi sekarang masih sampai akhir Desember ini ya, masih ada. Jadi nanti Desember baru kita tutup batch 2-nya. Saya nggak tahu nanti ada nambah orang berapa. Kita berangkat insya Allah Februari. Itu Februari lagi eh, plus salju ya, plus salju. Nah, Bapak dan Ibu, aduh gimana ya, 2,5 juta. Saya baru punya uangnya Ada buktinya. nggak 2,5 juta nih. Gimana caranya? Nah, Alhamdulillah ya di JCC ini ada pilihan kedua. Bapak dan Ibu boleh join jadi sub affiliate dulu. Modalnya cuma 450.000 aja. Ya, 450.000 dapat produk tiga jenis produk, JCC Oil, Herbaje, dan Herba Kapsul. Ini pun sama, gratis ongkir, tapi subsidinya sampai 50.000 ya. Kayak contoh misalnya teman-teman ada di contoh ini ya, contoh misalnya ada di Palu, ongkirnya 70, berarti teman-teman cukup membayar 20. Jadi yang subsidinya maksimal sampai 50 ya, tapi kalau untuk Jawa dan segala macam itu semuanya gratis. Terus dapat juga spanduk dan brosur. Jadi cukup dengan 450.000 aja. Apa perbedaannya dengan affiliate? Ya, kalau join sub affiliate ini modalnya cuma 450.000 dan nanti kalau udah habis produknya bisa belanja lagi dengan belanja minimal 450.000. Tapi di sini ada perbedaannya di harga. Di harga yang ini nih, mana? Nah, harga yang ini ya. Jadi kalau misalnya modalnya 2,5 juta ya, jadi affiliate itu harga beli JCC Oilnya 135. Berarti ketika kita menjual ecer 175 dapat 40.000. Tapi kalau teman-teman joinnya sub affiliate, harga belinya 150.000. Jadi ketika kita jual ecer masih punya keuntungan 25.000. Masih alhamdulillah ya karena free ongkir. Jadi teman-teman nggak bingung nih. Aduh udah untungnya 25.000 belum tadi bayar ongkir berapa enggak. Jadi free ongkir ke seluruh Indonesia. Oke? Itu perbedaannya. Jadi boleh mau jadi sub affiliate dulu, saya tes dulu lah. Jadi sub affiliate boleh. Atau saya pengen langsung jadi
affiliate karena kalau affiliate itu kan bisa dapat jual ecernya, bisa dapat komisinya kalau ngerekrut, bisa dapat repeat ordernya, bahkan bisa langsung ikut promo Bali nanti ya buat berangkat di tahun depan gitu kan. Karena kalau sub affiliate itu tidak bisa ngerekrut, tidak dapat bonus repeat order karena tidak bisa ngerekrut ya. Jadi cuman membantu teman-teman untuk siapa tahu mau coba-coba join dulu lah sub affiliate boleh nggak masalah. Tapi kalau sudah yakin ambil aja langsung sub affiliate ya. Karena nanti langsung masuk ke grup Facebook. Di situ ada training online saya seminggu sekali. Nanti juga masuk ke grup WhatsApp yang informasinya ada dan tentunya teman-teman nanti akan 3 grup berarti ya. Mungkin WhatsApp-nya nanti masuk ke grup upline-nya. Di situ ada khusus gitu ya per grup itu di touching, di mentoring sama para network builder-nya JCC ya. Terus setelah itu jadi sub affiliate ini ya. Nah, buat affiliate juga enak nih kalau ngerekrut sub affiliate itu punya bonus sponsor 40.000, ada bonus RO-nya, selisihnya itu adalah buat affiliate-nya, bonus sharing omset bulanan juga ada tahunan. Nah, produk-produknya kelebihannya apa? Ya insya Allah ya, Alhamdulillah produk kita sudah BPOM, udah halal juga, termasuk pabriknya juga sudah halal ya. Nah, ini adalah produk-produknya. Di CC Oil itu apa kelebihannya? Ini healing oil pertama di Indonesia atau nggak tahu mungkin di dunia ya, yang wangi dan tidak lengket. Ya, anak kecil juga banyak yang suka. Teman-teman harus sangat, alhamdulillah ya, sangat percaya diri kita jualan di CC ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang baru kesemprot itu, "Ih, ini kok beda ya, kok wangi ya, kok nggak lengket ya." Berarti bisa dong udah dimasas, udah dibalur langsung tidur. Karena biasanya kalau udah dibalur mau tidur bingung kayak harus mandi dulu udah tau nggak enak badan gitu kan, kayak contoh misalnya saya dulu nih zaman dulu kalau bisa dimasas nih di tempat yang mahal sekalipun kita susah ya kalau nggak mandi karena nggak enak gitu loh lengketnya itu nggak enak lah dipakai tidur gitu kan. Nah kalau si Jesus Oil ini kita pakai itu langsung meresap ke dalam dan sama sekali tidak ada lengket atau posisi yang tidak nyaman. Kenapa? Karena pencampurnya itu adalah zaitun murni. Jadi langsung meresap bahkan bisa melembabkan bahkan bisa membantu penyakit-penyakit kulit seperti herpes gitu ya. Terus misalnya akibat oleh jamur dan bakteri itu banyak banget yang sembuh bahkan yang saya lihat itu testimoninya ada yang kakinya bolong atau apa itu bisa sembuh. Jadi buat jerawat juga ditotal sedikit aja besoknya bisa kering. Jadi selain dia melembabkan dan hangatnya itu stabil tidak balik dingin. Karena sering juga kita enak nih, anget nih, lama-lama kedinginan, apalagi kena air gitu ya, tambah dingin kalau JCC Oil enggak. Jadi ini produk memang benar-benar luar biasa dan untuk herbajenya juga keren banget. Ini testimoninya banyak bisa dilakukan sama anak-anak kecil juga ya di bawah umur 10 tahun itu banyak banget penyuka JCC Herbaje. Kenapa? Karena ini jamu tapi tidak seperti minum jamu. Rasanya peppermint, wanginya juga enak. Saya termasuk salah satu orang yang nggak bisa minum jamu. Jangankan jamu gitu ya. Baru minum yang sering banyak di warung-warung tuh yang cairan itu ya saya muntah. Nggak enak rasanya gitu kan. Dan baunya. Tapi justru Herbaje ini tampil dengan berbeda dari wanginya, dari rasanya itu sangat berbeda. Sehingga teman-teman pede ya bisnis JCC karena biasanya yang sukses itu adalah ketika kita menjadi yang pertama sesuatu yang unik insya Allah produknya JCC ya. Terus di sini juga herba kapsul ini luar biasa juga. Saya dulu mikir ini kapsul apa kelebihannya gitu ya. Kapsul kan susah gitu diomongin, ternyata luar biasa ya. Para penyuka rempah itu ketika ada kapsul, apalagi JCC kapsul ini banyak banget komposisinya gitu kan sehingga akhirnya ketemu testimoni-testimoni yang luar biasa bahkan 3 bulan terakhir ini terjadi lonjakan penjualan kapsul makanya kita banyak banget ngasih promo kapsul ya karena apa? Karena ternyata testimoninya luar biasa banget keren banget pokoknya tiga-tiganya insya Allah bermanfaat. Nah ini adalah beberapa testimoni produk DCC ya. Nah ini anaknya Teh Siti nih bernanah pagi ya kan. Alhamdulillah baru 1 kali balur langsung kering. Ini juga ada yang sobek. Alhamdulillah tidak harus dijahit. Ini mama saya nih dicoba nih ada bisul atau apa gitu kan. Ternyata dalam waktu 2 hari udah seperti ini. Ya. Terus ada lagi nih Teh Atun sakit kepala migrain ya. Alhamdulillah dengan DCC. Nah ini mama saya juga tumor jinak di pipi ya dan asam urat terus kram sehabis berolahraga.
terus kabur merah dan mata merah dan kabur penglihatan. Ya, anak saya juga bilang, mak kalau pakai JCC itu enak kena mata nggak tahu ya. Jadi mungkin si uapnya itu ya kena mata itu bisa menyehatkan juga mungkinnya karena kan bisa jadi mata itu suka kadang kena infeksi ada virus atau bakteri apa. Nah ini juga bagus juga ketika kita pakai balur itu menguap ke muka kita juga enak ya. Tenggorokan gatal, batuk kering. Nah ini Herba J banyak banget testimoni-testimoni. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa main ke YouTube-nya di sesi official, boleh ke IG-nya juga, mungkin nanti diinfoin sama yang mengundangnya, ke TikTok-nya juga, silakan dilihat, terutama di YouTube ya, itu banyak banget, bahkan ada beberapa video kita seminar bersama para dokter ya, ada dokter jiwa. Apa hubungannya dokter jiwa? Justru ini, ya kesehatan mental ini ternyata bisa sangat besar hubungannya dengan kesehatan fisik. Banyak orang yang sakitnya fisik, hanya fisiknya aja yang diobatin, padahal pikirannya juga relaksasinya juga penting. Nah, JCC ini karena Jasmine Sensation, dia punya aromaterapi ya, sehingga akhirnya bisa membuat saraf-saraf itu lebih rileks dan itu ternyata berefek sangat. Ketika kita rileks, kita tenang, bisa tidur dengan berkualitas, ternyata itu sangat berefek besar kepada kesehatan fisik. Dan itu bisa penjelasannya ada di YouTube-nya JCC bersama dokter jiwa dan ada juga bersama owner sensori motorik Bandung ya. Jadi apa hubungannya relaksasi itu gitu kan dengan kesehatan sensori. Oh pokoknya banyak. Ada juga dari apoteker yang memang meramu produk ini sehingga teman-teman harus datang ke YouTube-nya JCC supaya bisa melihat penjelasan-penjelasan secara detailnya bukan hanya dari afiliatnya tapi dari dokter, dari apoteker dan dari orang-orang yang terpercaya lah gitu ya. Dan kebetulan di situ ada hubungannya dengan produk-produknya JCC. Dan di sini yang terakhir kita harus punya impian, tidak cukup hanya punya impian, kita juga harus bisa men-setting goals kita, baru kita take action. Oke, teman-teman, mungkin seminar kali ini sampai di situ aja, tapi itu di akhir ada kata-kata tentang impian dan set goal. Tidak mudah, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya, tuliskan 100 impian, tuliskan 1000 impian, pasti akan tercapai. Ternyata tidak semudah itu ya, tentunya ada caranya bagaimana. Dan insya Allah di JCC ini nanti kita akan berbagi cerita pengalaman dan membimbing bukan hanya secara teknis, tapi non teknisnya justru yang eh, harus kita perhatikan. Karena kalau kita nggak paham non teknisnya, nanti kita bingung. Perasaan saya udah ngelakuin ini, ngelakuin ini, kok saya nggak sukses-sukses, kok saya nggak berhasil-berhasil, kenapa nih? Padahal saya lebih rajin daripada dia. Padahal saya lebih edun kerjanya daripada dia. Tapi kenapa saya begini? Nah, mungkin ada beberapa yang harus kita tata dulu gitu kan. Supaya ketika kita action, hasilnya insya Allah melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Itu sih yang poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi JCC ini tidak menjanjikan kesuksesan, tapi insya Allah JCC akan memberikan bimbingan bagi yang mau saja kita sama-sama berlari dan tentunya kita sama-sama bangun tujuan-tujuan yang sekiranya ini diridoin sama Allah nih karena manfaatnya banyak sehingga keyakinan di diri kita juga tumbuh 100%. Karena kalau impian kita juga kita masih ini benar nggak ya impian aku ya ini manfaatnya apa ya buat anak saya ini manfaatnya akhirnya keraguan-raguan itu banyak gitu kan sedangkan banyak orang di luar sana sebetulnya impian kita itu mudah banget yang penting asal anda yakin pasti tercapai. Oke, permasalahannya bagaimana supaya kita yakin sama impian kita jangan-jangan impiannya juga belum tepat gitu. Nah disitulah nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana caranya menentukan ketepatan impian karena sebagai contoh tadi Teh Siti ya. Bukan berarti Teh Siti ini mudah beli mobil buat aset, terus mengumrohkan enggak. Prosesnya panjang, Bapak dan Ibu. Settingannya juga ada. Ya, jadi sengaja kalau saya tuh banyak ngobrol itu di inbox supaya jadi contoh. Siapa tuh ada yang kepo banget. Coba Bu, saya pengen tahu Teh Siti itu gimana prosesnya. Itu ada. Kalau yang konsultasi ke saya itu pasti ada. Jadi ada masalah bagaimana cara berkomunikasi ke suami kenapa harus mobil, mobilnya untuk apa gitu kan. Terus apakah langsung ke mobil? Enggak juga. Apakah langsung ke umroh? Enggak, sempat mau rukuk dulu, sempat mau ini. Jadi ada sebuah proses dari balik keberhasilan seseorang. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu tentang proses ke situnya, bukan hanya sekedar dapat hasilnya. Supaya kita nggak stres. Gimana caranya biar bisa kayak gitu? Tidak cukup hanya jualan. Oke?
sementara ini karena ini juga udah jam 9, terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk menginvestasi waktu kan di sini dan terima kasih atas energinya yang tentunya pertemuan kita online di sini bukan berarti tidak ada maksud dan tujuan Allah. Semoga menjadi manfaat buat semuanya dan jika memang ada pertanyaan yang eh, masih ingin ditanyakan supaya teman-teman semua tidak terganggu dengan acara ini. Kalau terlalu lama, silahkan bisa dilanjut untuk bertanya kepada orang-orang yang mengundangnya dan segera join aja biar nanti kita bisa masuk ke grupnya JCC Affiliate. Apalagi kalau nanti masuk ke grupnya SOP ya, insya Allah nanti bisa konsultasi langsung bersama saya. Nah, mungkin sebelum kita tutup seminar ini, boleh minta kerjasamanya untuk kita dokumentasikan acara ini. Siapa tahu ya, tahun depan Bapak dan Ibu bisa dapat promo umroh plus. Dan ini menjadi sebuah sejarah hari ini mengikuti seminarnya JCC ya. Oke, saya akan coba foto dulu ya teman-teman. Silakan kalau yang mau dibuka kameranya, mudah-mudahan beberapa bulan ke depan ini jadi sejarah yang luar biasa. Dipasang senyum miliardernya, energinya dibagikan. Oke, ada Pak Saiful, ada Muhammad Poi. Alhamdulillah ya, Pak Surya ini kakak ipar saya. Banyak juga ya laki-laki hari ini ya, alhamdulillah. Oke, 1, 2, 3. Ya, belum ya, saya baru lembar yang pertama nih. Lembar pertama, sekarang saya mau lembar kedua. Putar kedua banyak yang ditutup nih kameranya, beneran nih nggak akan dibuka. Mbak Nurul, Mbak Nurul dipakai anaknya luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Oke, fine. Mudah-mudahan gak ada yang protes ya dengan ekspresinya. Pokoknya semuanya udah oke. Oke, Bapak dan Ibu, saya mungkin tidak bisa lama, tapi kalau memang pengen nyambung untuk sharing, insya Allah nanti dihubungkan sama para yang mengundangnya. Halo Mbak Surti semuanya, Mbak Novria, ya, Bu Atun, Alhamdulillah, Bu Eti juga hadir. Terima kasih buat semuanya para affiliate JCC yang sudah mensupport acara ini. Sampai ketemu lagi nanti bulan depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dengan para pengundangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Jadilah penerang di kegelapan dan menatap yakin masa depan bersinar penuh bintang. Berani bermimpi, sumber semangat. I love you and I trust you. Berani bermimpi. Terus terdepan dalam langkahmu, jangan menyerah dan terus maju. Yakinkan mimpi pasti tercipta. Dengan semangat terus berjuang. Berani bermimpi
mimpimu. Buktikan pada dunia, berani bermimpi terhebat, berani bermimpi. Nyalakan semangatmu, buatlah yang terindah dalam hidupmu. Oh, berani bermimpi, kejarlah mimpimu. Buktikan pada dunia, berani bermimpi terhebat, berani bermimpi. Nyalakan semangatmu, buatlah yang terindah dalam hidupmu. Oh, Alhamdulillah impian saya akhirnya tercapai juga di jalan-jalan naik kapal pesiar Dream Cruise bersama JCC. Impian saya itu dari 2018. Alhamdulillah dengan proses yang kita jalani dan JCC memberikan apresiasi kepada mitra-mitranya, kepada affiliate-affiliate-nya, ada Dream Cruise. Nah, alhamdulillah akhirnya saya mengejar, saya ingin
untuk mewujudkan impian itu. Dan akhirnya tanggal 1 sampai 3 tercapai juga, menaik kapal pesiar Singapura, Malaysia dengan dream cruise, dengan impian saya. Untuk impian terdekat saya adalah untuk bisa membangun rumah untuk orang tua saya di kampung halaman di Magelang. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah untuk meragukan impian, karena impian itu adalah bahan bakarnya untuk kita untuk bisa bergerak. Dengan impian itulah kita ada pemacunya, dan tetap yakin dengan nikmati, jalani prosesnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Terima kasih untuk PT JCC yang telah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para atlet-atletnya. Terima kasih Bu Osa sebagai Direktur Utama PT JCC. Kami ucapkan dari tim Pegasus, terima kasih banyak, dan semoga kedepannya JCC luar biasa, semakin maju, semakin berkembang, dan go JCC kan Indonesia.